semua udah nggak asing kan dengan setrika. Ada di rumahnya masing-masing. Setrika ada alat untuk menghilangkan kerutan. Seperti ini, ada setrika selangannya itu dengan cara dipanaskan. Jadi yang menjadi komponen utama dari setrika itu adalah memanaskan, untuk memanaskan. Kerusakan yang sering terjadi pada setrika itu pertama tidak mau panas, masih total. Kita lihat lebih tidak mau panas, atau kedua overheat. Tahu maksudnya apa itu? Saya tahu. Nah, betul. Ketika ditancapkan, panasnya sampai berlebih menyebabkan terbakar dari kain, mungkin dari luar cat itu. Terus atau ada terbakar bisa. Untuk memperbaiki setrika yang rusak diperlukan analisa sebagai berikut. Pertama ada kabel terkontak untuk mengalir listrik mengarah ke thermal fuse. Thermal fuse itu adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengontrol panas. Maksudnya mengontrol panas, dia akan terhubung ketika panas dalam sebuah rangkaian itu enggak sampai lebih kapasitas thermal fuse. Jadi termasuk thermal fuse itu pasti ada kapasitas derajatnya. Sebuah thermal fuse pasti ada kapasitas derajatnya. Nanti akan bisa ditunjukkan alatnya seperti apa, komponennya seperti apa. Jadi ketika dia melebihi derajat yang ada pada kapasitas thermal fuse, dia akan memutus arus listrik otomatis. Jadi pasti harus ada ini karena untuk keamanan ketika overheat ini bisa dilakukan dengan adanya thermal fuse ini. Kalau thermal fuse-nya masih normal, itu nanti ketika panas berlebih dia akan langsung mati, putus akhirnya panasnya langsung putus. Terus ada yang kedua ini ada pengatur panas ini pada bawah juga ini panas untuk mengatur seberapa panas yang akan dibutuhkan untuk membuat setrika. Kedua ada ini thermalnya, panasnya, panasnya. Oke, akhirnya analisa perbaikan. Oke. Kontak dan apakah ini masih terhubung atau tidak. Ini diarahkan untuk mengecek sambungan, diarahkan yang biasanya kalau disambungkan bunyi gitu. Kalau bunyi itu berarti tersambung. Satu-satu, jadi diukur kan ini dalam sini pasti ada dua kabel kan, diukur salah satu, disambungkan dengan yang ini. Nah kalau di situ keluar angka berarti normal, yang sini kan nggak kan, kalau yang satunya kan nggak terhubung karena ya yang satu ini terhubungnya dengan yang biru ini. Nah berarti masih kabel yang biru masih normal, lagi cek yang satunya ini berarti yang merah. Tuh, aduh, masih keluar angka, masih normal. Itu normal, berarti aman. Kabel kontak thermal fuse. Coba lihat ini, pasti di dalamnya ada tulisannya berapa ampere, berapa volt, terus ada derajatnya. Coba lihat. Ya. Dia akan ketika diukur dengan yang seperti tadi, seperti ketika ngecek stop kontak, dia akan mengeluarkan angka. Kalau yang ada buzzernya biasanya bunyi tit gitu. Kalau normal itu. Nah,
dia baru akan terputus ketika panasnya melebihi tulisan yang ada di tadi. Berapa ini? Ada yang tahu? Jadi lihat berapa? 100 Nah, kalau suhunya yang ada di sekitar thermal fuse ini sampai melebihi itu akan putus. Menyambung ke salah satu kabel stop kontak tadi. Mana ada yang merah sama biru? Biasanya pengatur suhu menyambung ke salah satunya, entah itu biru atau merah. Masuk ke sini harusnya. Ini ada ini. Harusnya di sini. Ada bang kayak ini? Udah nggak ada ini, kosong. Harusnya di sini. Di sini, menyambung di sini. Dia akan memutuskan si pemanas ketika panasnya ini lebih dari 153 tadi. Gitu. Setelah dicek ini tersambung normal, lanjut pengecekan elemen pemanas. Katakan elemen pemanas. Elemen pemanas. Nah, ya ini yang menghasilkan, yang bisa mengkonversi dari energi listrik menjadi energi panas itu elemen pemanas. Cara mengeceknya kita arahkan ke jalur yang up. Kita cek di dua kakinya ini. Dua. Nah itu keluar. Kalau masih keluar kan berarti masih normal ya, masih keluar panas. Tuh normal. Bilang ya, normal ya. Untuk yang kerusakan terakhir itu ada di pengatur suhu. Ini untuk mengatur panas yang akan masuk sesuai dengan arus juga. Ada rangkaiannya. Diatur lewat sini. Beberapa komponen ini ada timah, ada platina, ada apa ini banyak. Jadi sebelum dimasukkan ke pemanas tuh di rangkaiannya ada yang ke sini. Nah yang satunya itu nggak bisa langsung ke pemanas, tapi masuk ke pengatur suhu tadi. Jadi setelah ke thermal fuse, pengatur suhu baru ke pemanas. Umumnya rangkaiannya seperti itu. Tuh. Nah untuk mengatur suhu ya bisa disambungkan langsung ke sini. Kabel stop kontak ini disambungkan langsung ke keduanya bisa juga. Tapi nggak bisa diatur panasnya. Iya semakin lama ya terus saja panas terus saja. Kalau ada pengatur suhunya kan kita bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan. Sifatnya ya seperti penahan penahan tekanan dan arus. Ya. Menyesuaikan tegangan yang dimasukkan itu akan disesuaikan dengan panas kan. Tegangan yang dihasilkan, tegangan yang dimasukkan akan berpengaruh ke panas yang dihasilkan. Sebenarnya kalau tegangannya dimasukkan berapa ya? 20, panasnya hasilnya berapa gitu, atau 35. Kalau semakin tinggi tegangan yang masuk, semakin tinggi pula panas yang dihasilkan. Kurang akurat. Jadi kalau di full kan bisa, tapi kalau di tengah kan nggak mau. Dia akan turun panasnya. Coba putar, jalan apa enggak? Ini. Nah kan itu kamu mekan kan? Putar aja, kembalian ke tengah gitu. Nah tiba-tiba kurang stabil. Nih. Tuh. Ini kan kerjanya kan begitu.